السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh yang hadir di Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mengkaji Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, dan kita wajib untuk meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i. Kita wajib untuk memahami agama kita. Kita wajib untuk memahami Al-Quran dan sunnah untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak akan paham tentang agama Islam tanpa kita mengaji, tanpa kita nuntut ilmu. Makanya wajib kita untuk meluangkan waktu kita, sebab Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Karena wajib, maka kita harus luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, sehingga kita bisa memahami agama kita yang benar dan kita mengikutinya, mengamalkannya, yang dengan itu Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu yang kita cari dan itu yang kita tuju. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang ibadah, dan sudah selesai kita bahas tentang masalah ibadah, baik tentang rukun ibadah atau pilar-pilar ibadah dan juga tentang syarat ibadah. Dan yang perlu antum perhatikan seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di poin yang terakhir, bahwa di antara keutamaan ibadah, pelaksanaan ibadah dalam Islam semuanya mudah. Seluruhnya mudah, nggak ada satupun dalam agama Islam yang menyulitkan manusia, tidak ada. Seluruh syariat agama Islam semuanya mudah, nggak ada satupun yang sulit. Itu yang harus kita ingat, karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama Islam agama yang mudah. Kemudian di antara keutamaan ibadah, bahwa ibadah mensucikan jiwa, membersihkan hati. Jadi dengan kita ibadah ini mestinya hati kita bertambah bersih, bertambah tunduk kita kepada Allah. Maka kita jaga keikhlasan kita, kecintaan kita kepada Allah. Kita selalu mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan yang lainnya. Itu harus kita usahakan dan kita perjuangkan, karena ibadah hati sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah lebih tinggi daripada ibadah badan. Kalau seandainya badan ini melaksanakan ibadah-ibadah apakah sholat atau yang lainnya,
tapi hatinya tidak ikhlas, dia akan diterima oleh Allah. Dia membaca Al-Quran, dia berdakwah, dia menunaikan ibadah haji, dia sedekah, tapi tidak ikhlas, nggak akan diterima. Maka ibadah hati ini penting. Kita harus perhatikan, bukan hanya badan yang ruku dan sujud kepada Allah, tapi hati kita betul-betul harus ikhlas karena Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Dan juga kita berusaha membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Apakah itu kesombongan, kedengkian, iri, hasad, ketamakan kepada dunia, dan yang lainnya. Sifat pengecut, sifat bakhil, dan yang lainnya. Ini semua penyakit hati. Itu harus kita bersihkan. Karena kita nggak akan mencapai kebahagiaan tanpa kita membersihkan hati kita. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh sukses, sungguh berhasil, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang membersihkan hatinya. Dengan apa dia membersihkan hatinya? Dengan dia taat kepada Allah Taala. Dan harus dia bersihkan hati dari semua penyakit-penyakit hati. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, di antara tugasnya membersihkan hati manusia, wa yuzakkihim. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Mengotori dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Taala. Dan harus kita perhatikan bahwa kita akan menghadap Allah di hari kiamat dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai macam noda-noda kesyirikan, hati yang bersih dari noda-noda bid'ah, hati yang bersih dari berbagai macam penyakit hati. Itu harus kita perhatikan, karena Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat hatinya dari berbagai penyakit syirik, penyakit bid'ah, penyakit maksiat, dan yang lainnya. Dia harus bersihkan hati itu. Makanya ibadah ini kita tegakkan, tapi kita harus berusaha introspeksi dan mengoreksi diri kita, di mana ada penyakit atau tabiat atau sifat-sifat yang jelek kita bersihkan. Karena tujuan kita ngaji, nuntut ilmu, ya bagaimana kita membersihkan hati. Dan ibadah itu membersihkan hati. Tapi orangnya harus tahu bahwa dia punya penyakit hati. Sebab ketika ada orang, dia tidak tahu dia punya penyakit, tetapi dia ibadah kepada Allah, tetap nggak akan bisa membersihkan hatinya. Dicontohkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Kata beliau, ada orang yang umpamanya dia punya penyakit bakhil, pelit, kikir. Kemudian dia sholat siang dan malam, tapi karena dia tidak tahu itu penyakitnya, atau dia punya sifat demikian, gak ada yang ingatkan, tetap aja gak akan bersih hati itu. Maksudnya ada muhasabah. Di samping kita ibadah, ada muhasabah, artinya kita harus ada introspeksi kepada diri kita. Apa sih kita yang salah? Apa dosa yang kita perbuat? Apa sifat kita yang jelek ini yang harus kita bersihkan, kita perbaiki, sehingga kita hidup ini menjadi lebih baik. Ibadah-ibadah itu dalam rangka kita menegakkan ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, tapi juga membersihkan hati kita. Karena hati ini penting. Dan ini, hati ini, kalau ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Semuanya akan baik. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahil qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu hati. Kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran penyakit hati. Kemudian hati juga akan, ibadah juga akan mengangkat derajat manusia, menuju kesempurnaan manusia. Artinya
semakin dia beribadah kepada Allah, semakin sempurna kehidupannya, bukan semakin rendah. Orang yang tidak ibadah kepada Allah, orang yang tidak tunduk kepada Allah, orang yang mereka tidak melaksanakan sama sekali ibadah kepada Allah, contohnya orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu seperti apa kata Allah? Binatang. Allah menyebutkan mereka itu seperti binatang, orang kafir. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa lebih sesat dari binatang ternak? Binatang ternak saja masih bertasbih kepada Allah, sedangkan orang kafir tidak bertasbih kepada Allah. Tasbih termasuk ibadah. Seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih. Semuanya. Binatang, pohon, batu, semua yang ada. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, tidak ada segala sesuatu melainkan semuanya bertasbih kepada Allah, tapi kan enggak paham tasbihnya mereka. Tasbih ibadah. Dan pekerjaannya malaikat semuanya tasbih. Itu ibadahnya mereka. Enggak pernah berhenti. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti, enggak pernah lelah, enggak pernah letih. Makanya orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang-orang yang tidak ibadah. Orang yang tidak ibadah, maka mereka seperti binatang. Derajatnya turun terus. Enggak pernah naik. Tapi orang yang ibadah derajatnya naik terus. Menuju kesempurnaan manusia ibadah itu. Selama dia kerjakan dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan dia memahami tentang isi daripada ibadah itu, hakikat daripada ibadah itu, dia memahami ibadah itu, maka akan menjadi sempurna. Dia kesempurnaan manusia dengan ibadah kepada Allah. Ketika dia tidak ibadah, maka enggak sempurna jadi manusia. Allah akan rendahkan dia, Allah akan hinakan dia, Allah akan kembalikan dia kepada tempat yang paling jelek. Karena Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sempurna. Tapi ketika dia melaksanakan ibadah, tsumma radadnahu asfala safilin, kami kembalikan dia ke tempat yang paling jelek sudah. Ketika dia tidak ibadah, tidak menegakkan ibadah kepada Allah Taala. Makanya ikhwan fillah, jazakumullah, kita menuntut ilmu, kita belajar, kita memahami agama ini untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Ketika kita tegakkan ibadah ini dan betul-betul kita ikhlas karena Allah dan kita ingin membersihkan hati kita, maka akan menuju kesempurnaan manusia. Itu harus kita ingat itu. Jadi kita ngaji ini harus juga terus introspeksi tentang diri kita. Di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita. Kita wajib taubat kepada Allah. Kita wajib muhasabah agar kita menjadi lebih baik. Karena kita ingin sempurna dan terus kita tegakkan ini. Kalau terus kita seperti itu akan mencapai kesempurnaan yang ujungnya adalah sorga. Di dunia dia juga dapat sorga di dunia. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada sorga. Barang siapa yang enggak masuk ke sorga ini enggak akan masuk ke sorga akhirat. Apa bentuk sorga dunia? Dengan kenikmatan kita dalam ibadah kepada Allah. Sorga dunia yaitu dengan kelezatan, kenikmatan kita dalam ibadah kita kepada Allah. Nikmat kita menuntut ilmu, nikmat kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, nikmat kita berzikir kepada Allah, nikmat kita melaksanakan amal-amal soleh, nikmat. Itulah sorganya dunia. Meskipun kita nggak punya apa-apa, meskipun kita adalah orang yang paling fakir di muka bumi ini, nggak punya apa-apa, tapi kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan, dengan ittiba, ada orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Itu harus kita ingat itu. Di dunia ada sorga, barang siapa yang tidak masuk ke sorga itu nggak akan masuk sorga akhirat. Sorga dunia dengan kenikmatan kita ibadah kepada Allah Taala. Dan itu nggak dimiliki oleh yang lain. Orang-orang kafir nggak memiliki itu. Orang-orang munafik tidak memiliki itu. Orang-orang fasik tidak memiliki itu. Dimiliki oleh orang beriman
dengan keimanan yang benar. Makanya itu harus kita capai, harus terus berusaha. Kita nuntut ilmu, pernah nggak kita merasakan nikmatnya ilmu itu? Harus kita rasakan. Banyak orang nuntut ilmu hambar aja, cuma satu rutinitas dia nuntut ilmu, nggak ada kenikmatan dia dalam nuntut ilmu. Beda dulu para ulama, nuntut ilmu nikmat luar biasa. Mereka baca kitab itu berjam-jam. Mereka menghafal Quran, menghafal hadis, nikmat. Nggak ada kenikmatan yang paling nikmat. Itu nikmatnya ilmu. Seperti juga kita ibadah, kita harus merasakan nikmatnya ibadah kita kepada Allah Taala. Kita akan mengalami kebahagiaan dengan melaksanakan ibadah itu kepada Allah. Nggak mungkin orang yang ibadah itu dia tidak bahagia, nggak mungkin. Berarti ada nggak beres dalam dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Orang yang beriman mesti bahagia, mesti bahagia, meskipun dia nggak punya apa-apa. Karena ukuran bahagia berkaitan dengan hati manusia, bukan berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan yang lainnya. Makanya harus kita ingat itu, kebahagiaan itu pasti akan didapati orang beriman. Tapi kita harus terus berusaha bagaimana mengoreksi diri kita, introspeksi, minta ampun kepada Allah atas semua dosa kita bertobat. Karena orang yang bahagia adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Terus kita membersihkan hati, membersihkan diri kita, karena Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat, Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan hati, membersihkan dirinya. Kita harus terus seperti itu. Jadi antum harus usaha itu supaya kita mendapatkan kesempurnaan. Jauhkan semua perbuatan dosa. Apakah perbuatan dosa kaitan kita dengan Allah atau perbuatan dosa antara kaitan kita dengan manusia? Itu hati-hati. Karena itu merusak hati. Semua dosa merusak hati manusia. Semua dosa merusak hati manusia. Itu harus kita jaga itu. Hati-hati kita. Dan kita bertobat kepada Allah. Sekarang kita masuk poin yang ke-10. Mengambil lahiriah Al-Quran dan Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlu Sunnah. Poin ini dibahas oleh para ulama karena adanya dari ahlul bidah yang menolak tentang lahiriah Al-Quran, lahiriah Sunnah. Tidak tunduk dia, tidak taslim, tidak taat. Dia gunakan akalnya untuk menolak Al-Quran. Dia gunakan akalnya untuk menolak Al-Quran. Dan ini sudah terjadi, makanya ditulis oleh para ulama, wajibnya kita mengambil lahiriah Al-Quran dan Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada tokoh-tokoh dari Ahlul Kalam, Al-Filsafat, ketika disebutkan nama atau sifat Allah atau ayat Al-Quran, kata mereka maksudnya bukan begini, maksudnya seperti ini. Jadi mereka tafsirkan dengan apa? Dengan ra'yu. Jadi ini nggak dibenarkan menurut syariat. Dia harus tunduk kepada wahyu. Kan bahasanya sepertinya bagus. Oh bukan seperti ini kan tekstual kata mereka. Yang mereka ambil kontekstual. Artinya nggak sesuai dengan teks ayat, tapi kontekstual. Maksudnya mereka ngomong seperti itu untuk bebas mereka menafsirkan Quran dengan hawa nafsunya. Ya sesat mereka. Makanya timbul firqah-firqah yang sesat ya karena seperti itu. Dan itu akan terus timbul karena menolak nas Al-Quran dan nas juga sunnah Nabi. Macam-macam cara-cara orang itu menolak. Umpamanya, saya ambil contoh yang gampang yang belum lama terjadi. Allah menyebutkan orang kafir dalam Al-Quran dengan kalimat kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata mereka, oh bukan kafir, non-muslim. Dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Itu menolak nas Al-Quran. Nggak mengambil lahiriah Al-Quran. Dan nanti akan terus semuanya seperti itu. Berkaitan dengan nama dan sifat Allah, itu wajah Allah, oh bukan itu maksudnya. Allah istiwa, oh bukan itu maksudnya. Allah bukan itu maksudnya. Seperti itu nanti mereka. Karena pembahasan akidah. Jadi mereka itu menggunakan akalnya
Dan juga karena juga hatinya sudah rusak, mereka juga tidak menerima nas dari Al-Quran ini. Dan seperti itu yang sudah terjadi. Sebenarnya yang ada sekarang ini bukan yang baru, bukan. Ini keturunan atau cicit dari tokoh-tokoh filsafat yang dulu yang sesat, yang sudah dikafirkan oleh para ulama. Timbul lagi kelompok ini dan akan terus timbul. Sama seperti Khawarij akan terus timbul, kata Nabi SAW. Nggak pernah berhenti. Sampai nanti terakhir ketika munculnya Dajjal, dia akan ikut Khawarij ini. Bukan hanya Syiah, Khawarij juga ikut. Makanya fitnah itu akan terus berjalan, tapi kita bagaimana menguatkan akidah kita. Yang kita urus bagaimana kita menguatkan akidah kita. Kita memahami pemahaman yang benar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pertama bagi mereka. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu-satunya sumber untuk mengambil atau mempelajari akidah Islam. Seorang muslim tidak boleh mengganti keduanya dengan yang lain. Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah wajib diterima dan ditetapkan oleh seorang muslim. Dan apa yang dinafikan, ditolak oleh keduanya, maka wajib bagi seorang muslim untuk menafikan dan menolaknya. Tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena wajib untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Thaha, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Ya, petunjuk Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti pemahaman salafus saleh. Kalau orang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, nggak akan sesat dia selama-lamanya. Dan juga hadis Nabi SAW, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawdha." Kata Nabi SAW, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang kepadaku nanti di haud, di telagaku nanti di hari kiamat. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kalau Allah sudah putuskan satu perkara, umpamanya ini wajib gitu, ini haram, maka kewajiban dia untuk mentaati. Yang wajib dilaksanakan, yang haram dia tinggalkan. Tidak boleh pilih-pilih dari urusan agama ini. Karena agama sudah sempurna dan seluruh syariat agama semuanya mudah. Tinggal kewajiban kita untuk melaksanakannya. Barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, dia telah sesat. Artinya orang kalau sudah memilih-milih dari agama ini, dia mengambil yang enak menurut hawa nafsunya, dia tinggalkan yang wajib-wajib, maka pasti dia akan sesat. Justru dengan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dapat hidayah. Semakin dia taat, semakin dapat hidayah. Tapi ketika dia tinggalkan, maka dia pasti akan sesat. Orang yang durhaka pada Allah, orang maksiat, maka akan terus dia mengalami kesesatan. Dan Allah sebutkan di sini dengan kesan yang nyata. Sikap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus mendengar dan taat, serta tidak boleh menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwasanya orang yang enggan dan menolak untuk mengikuti Rasulullah SAW,
tidak dikatakan beriman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa atau perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit, rasa berat, mimma qadaita, dengan apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Di sini Allah menyebutkan tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa yang mereka persiskan dengan mereka. Kemudian setelah itu mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit, rasa berat. Artinya Allah dan Rasulnya kalau sudah putuskan suatu perkara, kewajiban dia untuk menerima. Dan kemudian tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam ayat ini tergantung 3 tingkatan Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yang pertama dia Islam, dia tunduk. Yang kedua iman, dengan menjadikan Nabi sebagai hakim. Yang ketiga ihsan. Dia beribadah kepada Allah seolah dia melihatnya. Man ta'budallaha ka'annaka tarah, fa idza lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi tidak dikatakan beriman sampai dia tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu sama dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Taala. Di dalam hadis Miqdam bin Ma'di Kariba, Rasulullah bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ala yushiku rajulun shab'ana ala rikatihi. Yaqulu alaikum bihadzal Qur'an, fama wajadtum fi min halalin fahillu, wa ma wajadtum min haramin faharrimu. Wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah." Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, sungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran bersamanya, yaitu As-Sunnah. Ketahuilah, nanti akan ada orang-orang yang kenyang di atas sofanya sambil berkata, cukuplah bagi kamu untuk berpegang dengan Al-Quran saja. Apa yang kalian dapatkan hukum halal dalamnya, maka halalkan. Dan apa yang kalian dapat hukumnya haram, maka kalian haramkan. Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Darimi, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lainnya. Jadi Nabi menyebutkan di sini, wa inna ma harrama Rasulullah SAW mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi kedudukannya sama. Kadang-kadang orang mengatakan, oh ini larangan ini nggak ada di Quran. Ini nggak ada hukumnya di Quran. Ya tetap, kalau nggak ada di Quran ada di hadis. Hadis sama kedudukannya dengan Al-Quran. Dalam menetapkan hukum-hukum itu sama. Bab Nabi SAW menyebutkan demikian SAW. Ketahuilah apa yang diharamkan Rasulullah seperti apa yang diharamkan Allah. Nah, sering kadang-kadang manusia nggak ada di Quran, tidak ada. Ini saya bawakan dalam buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam. Dalam buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam saya jelaskan kedudukan As-Sunnah itu, bahwa As-Sunnah punya kedudukan sama dengan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Makanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah wewenang atau hak untuk menjelaskan Quran. Nah, apa yang Rasul jelaskan sama dengan Al-Quran.
Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Jadi Nabi SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, penjelasan Nabi dari sunnahnya ini sama kedudukannya dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Karena Nabi juga bersabda, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sungguhnya aku diberikan Al-Quran yang seperti Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Sama kedudukannya dalam menetapkan hukum. Jadi nggak mesti kita tunggu dari Al-Quran. Kalau ada Sunnah, maka kita laksanakan hukumnya sama dengan Al-Quran. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram di Quran, ada juga yang haram di sunnah. Makanya Nabi mengatakan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah manakala mereka berselisih dalam menentukan jalan keluar dari apa yang mereka perselisihkan. Allah SWT berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, pada Al-Quran dan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Jadi Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama ini, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, wa Rasul, kepada sunnah. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian yang paling baik dan juga lebih baik akibatnya. Jadi kalau berselisih tentang sesuatu masalah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada sunnah. Ada nggak dalilnya? Ada nggak nasnya dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi yang sahih? Harus kembalikan. Jadi bukan ketika terjadi perselisihan, ya kita masing-masing aja. Nggak ada kalimat masing-masing. Loh, kita kaum muslimin, kewajiban kita taat sama kepada Allah Rasulnya. Nggak ada masing-masing. Kadang-kadang juga karena mereka sudah tidak punya dalil, tidak punya hujah, apa kata mereka? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ini untuk orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Itu lakum dinukum, bagi kamu agama kamu. Waliyadin, bagi aku adalah agamaku. Ini untuk orang kafir. Karena ayatnya berkaitan dengan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi untuk kita, kalau ada perselisihan yang Allah dan perintahkan, kembalikan kepada Allah, kepada Quran, kembalikan kepada sunnah. Kewajiban kita semua kaum muslimin untuk taat kepada Allah Rasulnya. Bukan masing-masing. Ya pokoknya kita beda pendapat masing-masing aja. Enggak bisa masing-masing. Karena Allah memerintahkan sama kita semuanya untuk taat kepada Allah Rasulnya. Wajib taat. Kalau Allah merintahkan kembali kepada Allah, kepada Quran, ada nggak dalilnya di Quran? Kalau disuruh kembali kepada Rasul, ada di sunnah Nabi SAW yang sahih. Makanya Imam Mujahid rahimahullah yang wafat tahun 103 Hijriah, beliau berkata ketika menafsirkan ayat ini, kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada kitab Allah, itu kepada Al-Quran. Sedangkan kembali kepada Rasul maksudnya kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan penafsiran seperti ini juga ditafsirkan oleh para ulama salaf lainnya. Itu bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ini. Jadi kalau sudah datang dalil dari Quran Sunnah, tunduk, sami'na wa ata'na. Makanya penting dalam kita mengkaji tentang agama ini, kewajiban kita untuk taslim. Ini pokok dalam beragama.
Di dalam kita beragama ini yang pokok itu taslim. Ketika orang itu tidak taslim, nah ini jalan menuju kepada kesesatan. Makanya saya jelaskan di buku ini, dalam buku Syarah Akidah, tentang wajibnya taslim. Sebab kalau tidak, ya akan rusak agama ini. Orang akan seperti tadi. Ya kita masing-masing aja. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kewajiban kita untuk taslim. Makanya saya sebutkan di dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, antum bisa lihat di halaman 57. Ini penjelasan tentang kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Di halaman 47, di halaman 47 dulu, nanti baru halaman 57. Di halaman 47 di bab kedua itu ada kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini saya sudah jelaskan dalam kajian kita, sudah saya jelaskan ini. Nah, di antara poin-poinnya, di poin yang kelima dalam kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil menggunakan dalil, yang kelima, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan kias, analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh atau pendapat imam-imam dan lainnya. Ini nggak boleh. Maka saya jelaskan di halaman 57 tentang ini, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, lahir dan batin. Kalau sudah datang keterangan nas dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka tidak boleh kita menolak Al-Quran dan Sunnah yang sahih dengan kias, dengan analogi atau dengan perasaan. Yang pertama kali menolak dengan kias pertama kali iblis, laknatullah alaih. Kan iblis disuruh untuk sujud kepada siapa? Adam, nggak mau dia. Karena dia punya pendapat mengatakan bahwa ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, jangan kau ciptakan dia dari tanah. Menurut kiasnya iblis, analogi iblis, api lebih baik dari tanah. Ini kias yang sesat. Yang pertama kali mengadakan kias iblis. Yang ditolak di sini oleh iblis apa? Yang ditolak di sini apa? Perintahnya Allah. Allah memerintahkan dia untuk sujud, dia nggak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, maka termasuk orang kafir dia. Jelas? Di sini disebutkan kafir. Allah nggak sebutkan dia musyrik karena iblis nggak menyentuhkan Allah. Makanya pernah saya jelaskan di sini bahwa orang yang berbuat kekafiran itu nggak masuk di kesyirikan. Orang yang syirik masuk ke dia kepada kekufuran. Di sini menolak dengan kias atau dengan perasaan. Dalil, nas, dia tolak dengan perasaan. Ya macam-macam, kalau perasaan ini banyak. Ini nggak pantas, nggak cocok sekarang ini, segala macam. Atau dengan penyikapan tabir rahasia, seperti orang-orang torekot, dia nggak belajar, agamanya agama mimpi. Oh menurut saya mimpi begini. Ini dalil Quran wajib. Ini dalil dari As-Sunnah wajib diikuti, enggak? Dia tolak itu. Dengan perkataan, kadang-kadang dengan perkataan seorang, ucapan seorang syekh atau pendapat imam. Kalau sudah dalil, batal semuanya pendapat-pendapat itu. Makanya dikatakan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau berkata, minallahi ar-risalah wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina taslim.
Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah, dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Di dalam Sahih Bukhari di kitab Tauhid. Dan juga yang perlu antum ingat bahwa ketaatan kita, tunduk kita kepada Rasulullah itu sama juga dengan taat kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah, barang siapa yang berpaling kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Dan orang mukmin kalau diajak dia kepada Allah Rasulnya, ucapan mereka sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Surah 24 ayat 51 Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Allah memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya ucapan orang mukmin kalau diajak kepada Allah Rasulnya, dibawakan dalil Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na, maka mereka orang yang bahagia. Dan kita nggak boleh bantah kalau datang nas, nggak boleh kita bantah. Kewajiban kita untuk tunduk, untuk patuh, taslim kepada Quran dan Sunnah. Itu nanti antum baca lagi. Saya lanjutkan penjelasannya. Kita masuk halaman 193. Hal terbesar yang membedakan antara salaf dengan yang lain dari golongan pelaku bid'ah adalah salaf menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW. Saya ulangi lagi. Hal terbesar yang membedakan antara salaf dengan yang lain dari golongan pelaku bid'ah adalah salaf menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW. Dijunjung tinggi. Sunnah itu harus dijunjung tinggi sama dengan Quran. Jadi sunnah bagi mereka adalah penjelas, penafsir dan pengurai Al-Quran, baik dalam bidang akidah maupun syariah. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mengambil lahiriah hadis, tidak menakwilkannya serta tidak menolaknya dengan argumentasi yang lemah. Sebagaimana Ahlul Kalam yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis ahad yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar ilmu dan keyakinan. Ucapan ahli kalam ini sesat dan menyesatkan. Saya jelaskan di sini di halaman 47 di buku ini. Kembali lagi tadi di halaman 47 saya jelaskan tentang kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dalil. Di poin yang kedua saya jelaskan setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Ahad itu ada hadis. Ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih, tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung. Atau hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat mutawatir. Ya, meskipun ahad, kewajiban kita untuk terima. Dalilnya apa? Itu firman Allah dalam surah Hasyr, surah 59 ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, apa yang datang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Jadi yang datang Rasul kita ambil, enggak dibedakan apakah itu mutawatir atau ahad. Pokoknya datang Rasul terima. Selama riwayatnya sahih. Yang dilarang tinggalkan. Ini prinsip Ahlussunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Jadi nggak dibedakan. Karena yang pertama kali memulai ini adalah kelompok Mu'tazilah yang sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Dibantah oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, kita melihat lagi di halaman 193 pembahasan kita poin yang ke-10 ini, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa dalam syariah kedudukan as-sunnah adalah seperti Al-Quran.
apa yang ditetapkan dalam as-sunnah adalah seperti apa yang ditetapkan dalam Al-Quran, dan apa yang diharamkan oleh as-sunnah sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Sebabnya adalah karena keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan panjang lebar oleh beliau dalam kitabnya Ar-Risalah. Makanya beliau rahimahullah berkata dalam kitabnya Ar-Risalah, Rasulullah SAW telah menerangkan hukum yang terdapat dalam kitabullah, dan beliau menerangkan atau menetapkan pula hukum yang tidak terdapat dalam kitabullah, dan segala yang beliau tetapkan Allah SWT pasti mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang mengikuti beliau berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang tidak mengikuti beliau berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Yang demikian itu tidak boleh bagi seorang makhluk pun untuk melakukannya, dan Allah tidak memberikan kelonggaran kepada siapapun untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya ulangi dan tolong diperhatikan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah, yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Risalah, dan kitab ini ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah, seorang ulama ahli hadis dari Mesir. Rasulullah SAW telah menerangkan hukum yang terdapat dalam kitabullah, dan beliau menerangkan atau menetapkan pula hukum yang tidak terdapat dalam kitabullah. Perhatikan di sini perkataan Imam Syafi'i. Dan segala yang beliau tetapkan siapa ini? Yang Rasulullah tetapkan. Allah SWT pasti mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Jadi apa yang Rasulullah tetapkan itu Allah menyuruh kita untuk mengikutinya. Karena Allah menyebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang berbalik, maka kami tidak utus engkau sebagai penjaga mereka. Arti taat kepada Rasul berarti taat kepada siapa? Kepada Allah. Maka di sini disebutkan segala yang beliau tetapkan, arti yang beliau SAW tetapkan, Allah pasti mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang mengikuti beliau berarti dia taat kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Dan barang siapa yang tidak mengikuti beliau berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Rasulullah berarti dia telah durhaka kepada Allah, dan dia durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyebutkannya di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, untuk melihat di halaman 191 tadi yang sudah kita baca. Allah menyebutkannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sesat dia. Jika orang kalau tidak taat kepada Rasulullah, maka dia sesat. Yang demikian tidak boleh bagi seorang makhluk pun untuk melakukannya, dan Allah tidak memberikan kelonggaran kepada siapapun untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya wajib kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya Allah mengancam dalam surah An-Nur, antum catat, antum lihat surah An-Nur ayat 63. Surah 24 ayat 63 Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintah beliau, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun, akan terkena kepada mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, terkena pada mereka adab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, menyalahi perintah Rasulullah SAW yaitu menyalahi jalan hidup beliau, menyalahi manhaj, cara beragama, menyalahi sunnah dan syariat beliau. Maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW.
apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW, maka akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang melakukan atau siapapun yang membuat perkataan dan perbuatan, serta apapun perkataan dan perbuatan itu, artinya siapa yang mengatakan kalimat itu atau yang berbuat, dia harus apa? Dia harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi harus kita lihat, kita ikut bagaimana contohnya, ada atau tidak. Saya ulangi lagi, kata Ibnu Katsir, apa yang sesuai dengan perkataan Rasulullah maka akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang mengatakannya dan siapapun yang berbuat dengan dasar hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan sesuatu amalan yang tidak contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih. Hadis ini sahih. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Al-Habib Ibnu Katsir, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Mereka akan ditimpa fitnah dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah di dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara atau yang lainnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Nanti Anda melihat itu. Tafsir ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini saya jelaskan dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ketika sudah datang dalil dari Quran Sunnah, nggak boleh orang itu menolak, nggak boleh, dia harus terima. Makanya dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar dijamin masuk surga, pasti tempatnya di surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan begini, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrin azigh. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, kecuali karena aku saya ulangi lagi, aku tidak akan meninggalkan sedikit pun amalan Rasulullah SAW yang Rasulullah lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja perintah itu maka aku akan sesat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengikuti semua yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbari ketika menjelaskan athar ini, perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbari yang wafat tahun 387 Hijriah di dalam kitabnya Al-Ibana, kata beliau begini, wahai saudara-saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, ia takut apabila kesesatan menimpa dirinya jika ia menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana halnya akan datang di satu zaman nanti orang-orang di zaman tersebut mereka justru memperolok-olok Nabi Muhammad SAW. Mereka memperolok-olok perintah Rasulullah SAW dan mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Sungguh kita memohon kepada Allah perlindungan dari ketergelinciran dan kita mohon keselamatan dari amal yang jelek. Ini dalam kitab Al-Ibana di juz yang pertama. Begitu juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang orang-orang yang membenci dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menafsirkan surah Al-Kautsar di Majmu' Fatawa juz yang ke-16.
Itu di juz yang ke-16 berbicara tentang tafsir. Ketika menafsirkan surah Al-Kautsar, beliau mengatakan begini, wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang Rasulullah. Lafaz ayatnya, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, yaitu telaga yang ada di sorga. Fasholli lirabbika wanhar. Maka karena itu hendaklah kamu salat dan menyembelih karena Allah. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dia adalah orang putus. Al-abtar artinya putus keturunan, gak punya keturunan. Dan Nabi punya keturunan SAW. Al-abtar artinya orang yang putus barokahnya. Itu al-abtar namanya, putus barokahnya. Nah di sini Syekhul Islam ketika menjelaskan inna syani'aka wal abtar, beliau menjelaskan begini, wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci. Artinya syani'aka orang yang membencimu. Sesungguhnya orang yang membencimu al-abtar, mereka orang yang putus barokahnya. Hati-hati, jangan engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu. Menolaknya karena mengikuti hawa nafsu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu, atau membela gurumu, atau engkau menolak sunnah Rasulullah karena engkau sibuk dengan dunia, mementingkan dunia, mengikuti syahwat. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun, melainkan taat kepada Rasulullah SAW. Dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya seorang hamba menyalahi seluruh makhluk dan dia hanya mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan bertanya, kenapa engkau menyalahi seluruh makhluk? Allah nggak akan tanya. Justru akan ditanya, kenapa engkau tidak mengikuti Rasulullah SAW, tetapi justru engkau mengikuti madhab, mengikuti syekh, mengikuti guru, atau istilah kita kiai, atau habib atau yang lainnya. Jika ia mengikuti Rasulullah SAW, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika ia menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat. Ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidupmu, dan tidak akan barokah amalmu. Dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-16. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat, dan kita poinnya di sini kewajiban kita taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Karena ini jalan selamat menuju akhirat dan jalan selamat menuju surga. Dan apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad SAW, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.